Terima kasih buat berkat, kesehatan, kekuatan, pemeliharaan. Tidak ada yang lain. Karena sakit penyakit bukan berasal dari Tuhan. Dan hari ini kami bisa berdiri, kami masih bisa memuji, kami masih bisa menyembah, kami masih datang, bisa melangkah, tiba di tempat ini. Semua karena Tuhan. Biarlah hati kami saat ini tertuju kepada-Mu, karena kami sungguh mau mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk saudara-saudara, tetap dalam hadirat Tuhan. Tuhan luar biasa. Terima kasih Cilinda, terima kasih Bapak Samuel Repi yang sudah memberikan kesempatan hari ini untuk saya berbagi firman Tuhan. Dan saya percaya ketika saya tadi memuji menyembah Tuhan, ada sesuatu yang terus ingin saya sampaikan, yaitu berbicara tentang pengudusan. Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang pengudusan, kita ingat ayat firman Tuhan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tanpa kekudusan tidak semua orang bisa apa saudara? Tanpa kekudusan, ada yang tahu? Tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Siapa yang mau melihat Tuhan? Angkat tangan. Yang hari ini datang ingin melihat Tuhan, angkat tangan. Jujur katakan kepada Tuhan, lihat Tuhan, Tuhan aku datang ingin mencari Engkau. Amin. Katakan kepada Tuhan, Tuhan aku datang mau mencari Engkau. Tuhan aku datang mau mencari Engkau. Ya. Bapak Ibu Saudaraku, saya diingatkan juga untuk para pemain musik tadi. Ini ada yang paling kecil ya, siapa namanya? Alfa. Terus pemain bass, gitar. Terus Pak Andika siapa? Pak Ayub ya. Nanti kalau enggak, nanti kita berdoa biar mereka diurapi Tuhan ya. Kuduskan Tuhan, sehingga ketika mereka main tidak hanya sekedar main, tapi ada kuasa, ada urapan.
Ya, sehingga ketika mereka main ada hadirat Tuhan sungguh. Itu beda, saudara. Ya, banyak orang pinter main musik tapi kalau nggak ada urapan hampa, betul ya saudara ya. Pentingnya hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus itu bekerja mengingatkan, menginsafkan kita akan dosa. Berbicara tentang pengudusan, gereja Tuhan hari-hari ini betul-betul harus menjaga hidup. Tidak mudah. Khotbah gampang, ngomong gampang, tapi Tuhan sudah ngomong, tanpa kekudusan kamu tidak akan melihat aku. Kita semua orang yang berdosa, kita semua orang yang butuh pengampunan, dan bersyukur jika kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Kita semua ini adalah orang-orang yang dibenarkan. Dibenarkan karena apa? Karena kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Siapa yang belum dibaptis? Siapa yang belum dibaptis? Sudah semua ya. Berarti sudah terima Yesus semuanya ya. Dan saya yakin ketika kita percaya kepada Yesus, kita memiliki kesungguhan dalam hidup ini. Ya, kita tidak main-main lagi. Banyak orang hafal firman tapi tidak hidup dalam firman, berarti sama dengan kita kalau mau belajar firman pinter, oke. Ingat firman, hafal ayat. Saya sih kepingin juga sih hafal. Itu juga penting, saudara. Bukan berarti tidak penting, itu juga penting hafal. Ya, tetapi kita ingin menghidupi seperti Yesus. Dia berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku. Dia melakukan segala sesuatu tidak berasal dari pikirannya sendiri, tidak dari hatinya sendiri. Sehingga ketika dia harus menderita, dia harus mengalami salib, dia harus mengalami tekanan, aniaya, menderita yang sebegitu rupa, dia tetap menjalani karena itu tugas. Dan saya yakin kita semua dipanggil Tuhan untuk mengikuti jejaknya, menderita. Ketika saya merenungkan ayat, kamu mendapat kasih karunia Tuhan bukan saja untuk apa, saudara? Bukan saja untuk nyaman dan enak saja, tapi menderita untuk dia. Lah ini bagian penderitaan ini kita harus seimbang. Dengar firman itu tidak hanya berkat-berkat toh, sehingga saudara datang ke tempat ini tidak hanya cari berkat-berkat toh. Saudara nanti akan apa, saudara? Binasa. Sehingga ketika Yesus, orang datang berduyun-duyun. Ini pengalaman Yesus ya. Orang datang berduyun-duyun, Tuhan ingatkan, kalian mengikut aku bukan karena kamu ingin mengenal, memahami kebenaran, tapi karena kamu telah makan dan kenyang. Jadi mereka datang hanya cari makan, cari roti saja, melihat mujizat-mujizat saja. Wah, ingin orang mujizat, ini orang sembuh. Oh, yang kita melihat ya. Kemudian yang lumpuh berjalan, bukan yang lumpuh melihat, yang buta jalan kaki. Banyak di sana, intinya nggak sembuh gitu. Iya, kita tidak hanya melihat mujizat, terima makan kenyang, sudah pulang. Kita dipanggil Tuhan tidak hanya untuk itu, Bapak Saudara, tapi Tuhan panggil kita untuk bisa mengenal siapa Dia, siapa Tuhan. Dan kebenaran. Jadi jangan putus asa, Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan, ini aku, hidupku sebagai persembahan yang dikuduskan oleh firman Tuhan, dimeterai oleh Roh Kudus, Roh yang ada dalam hidupku, Roh yang Tuhan tempatkan dalam hidupku lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Sehingga kita jangan menjadi murid-murid yang takut, jangan takut oleh apapun, bahkan kematian. Karena saya tahu kita semua pasti mengalami, mendingan aku mati Tuhan daripada aku kayak ini. Pernah ngalami situasi kayak gini? Daripada aku susah Tuhan, aku mendingan mati. Weh, siapa yang pernah ngalami gini? Ayo ngacong. Saya jujur, saudara. Paling tadi saya bilang makan ya kayak gitu, betul ya? Udah paling ya gitu, enak-enak sih kayak apa? Paling ya kayak gitu. Tapi ketika kita percaya Yesus, mari kita percayakan hidup kita.
persembahkan hidup kita yang terbaik. Jaga. Wah, memang di tengah dunia ini ngeri, cobaan ngeri, begitu ngeri, berita-berita ngeri. Ya, sehingga ketika tadi pemerintah pejabat Cina yang masih muda ganteng dibunuh, wah rasanya nih orang bilang eman-eman, waduh masih ganteng, matinya disuntik mati, ngeri saudara. Kita masih bersyukur kalau kita masih diizinkan Tuhan hidup, berarti Tuhan masih memberi saudara dan saya kesempatan untuk melakukan yang baik. Bertobatlah sungguh-sungguh, jaga hati, jaga imanmu sampai Tuhan datang. Ya, hari ini firman Tuhan berkata yang menentukan Tuhan datang itu siapa saudara? Yang menentukan Tuhan datang kedua kali itu siapa? Hah? Yang menentukan? Hah? Ya, saudara nanti baca, cari ayatnya. Cari ayatnya itu ada. Karena kedatangan Tuhan itu yang menentukan. Kalau Tuhan itu mau datang kapan pun bisa enggak? Bisa, kapan pun bisa. Tapi kalau nggak datang, kau swimming. Karena satu, kita dasar firman Tuhan. Semua harus digenapi, peperangan, kelaparan, apa-apa semua, masa susah semua harus digenapi dulu semuanya. Ya, ya kita percaya bahwa Tuhan pasti datang, cuma memang nggak ada yang tahu. Tapi satu hal yang saya renungkan firman Tuhan, saya mau bagikan bahwa yang mempercepat kedatangan, kalimat mempercepat, saudara ketik di handphone nanti, mempercepat kedatangan. Saudara nanti bisa ketik di situ. Ya, itu ternyata itu ada bagian umat Tuhan yang bisa menentukan Tuhan datang atau kapan, ya. Yang pasti yang bisa mempercepat. Itu saya renungkan terus. Berarti yang membuat cepat atau tidak itu sebenarnya siapa? Ya Tuhan dan juga firman-Nya. Dan juga kita diajak andil. Tuhan itu tidak usah kita apa sudah kapan bisa, tapi ternyata Tuhan ingin peran kita. Yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Jadi jangan heran kalau hari ini panasnya luar biasa. Itu belum apa-apa saudara. Saya jujur, wah ini panas ya. Saya mikir wah ini jadi dunia panasnya kayak gini ya toh. Apalagi ngerokok. Oh iya, tadi saya diingatkan juga. Tiba-tiba yaitu tentang orang kaya. Orang kaya yang berseru-seru minta setetes apa? Air. Wah mahal di sana ternyata. Setetes air loh saudara. Mahalnya luar biasa. Nggak dikasih saudara. Ngeri ya saudara ya. Makanya saudara jelas ini ya, yaitu kamu yang menantikan kita dan apa? Mempercepat. Kata menantikan dan mempercepat, saudara renungkan, minta hikmat Tuhan. Tuhan mau datang kapanpun memang bisa, tapi bagian kita hidup benar, hidup kudus. Terus saudara, saya bisa berpesan ini, menyampaikan ini semua karena saya tahu Tuhan mengasihi kita semuanya. Jadi peran kita pun juga ini lakone diri saudara. Ini peran kita. Wayahe diri, wayahe kita untuk menunjukkan kepada dunia. Ya, sampaikan kepada banyak orang bahwa Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihi. Ketika saya datang naik mobil gitu ya, kadang ketemu orang ada yang apa minta, itu saya kasih sambil ngomong Tuhan Yesus. Apalagi kalau ada teman saya, langsung Tuhan Yesus ini, sampai kesusahan ini terus. Tapi gue itu percaya Yesus, percaya Yesus, percaya Yesus. Nanti kamu akan dapat hidup orang susah terus. Ya kita bisa dipakai Tuhan dengan cara apapun lah. Tuhan itu pakai saudara-saudara dengan cara yang ajaib. Ya, beritakan nama Tuhan. Ini waktunya kita mengumpulkan poin. Dia bilang, wah poin Pak Kris ya bisa nyampaikan kabar tentang baik. Ketika nanti aku dipanggil, aku sudah ngomong sama mereka supaya mereka juga selamat seperti aku. Amin saudaraku. Ya, biar renungan hari ini menjadikan kita orang yang kuat di dalam Tuhan. Jangan takut, roh yang Tuhan taruh dalam hidup kita membuat kita berani. Ya, banyak aja ini kadang ini ingin saya sampaikan. Yang terakhir, karena ketika kita fokus, orang akan melihat. Ketika kita fokus, orang akan menilai. Ketika kita fokus kepada Tuhan, orang yang akan diberkati. Orang yang akan diberkati. Jadi itulah hidup kekristenan. Karena firman Tuhan 1 Yohanes ayat terakhir, 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 kita akan baca bersama-sama. 1 Yohanes 2 ayat 6.
kita akan baca, kita akan berdiri bersama-sama. Haleluya. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Kita akan baca ayat ini. Luar biasa ya, ayat ini yang luar biasa. Lalu saudara ingat-ingat seumur hidup saudara, supaya saudara tidak takut dengan dunia ini. Kalau saudara sudah bosan hidup, hidupilah firman Tuhan. Amin. 2, 3. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Sekali lagi 2, 3. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. Tutup mata Bapak Saudara. Aku mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Aku mau cinta Yesus. Aku mau cinta Yesus selamanya. Aku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Allah ya Bapa. Ya Allah Bapa, ini aku layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku sesuai dengan rencanamu. Sini-sini bisa maju ke depan. Katakan aku mau cinta Yesus. Aku mau cinta Yesus selamanya. Mari kita pandang wajah Tuhan. Aku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi katakan kepada Ya Allah. Ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya ini aku anakmu, makanlah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya ini aku anakmu, makanlah sesuai dengan rencanamu. Kita akan berdoa untuk pemain musik semua. Bapak di surga, kami menyerahkan putri musik yang ada. Berkati dengan hiburan takut akan Tuhan, menjaga hidup mereka di dalam kebenaran dan kekudusan, sehingga Tuhan tambahkan talenta karunia bermain musik dengan indah. Seperti Daud, Tuhan urapi, Tuhan pakai, sehingga menjadi penyembah-penyembah yang berkenan, penyembah-penyembah yang berkenan. Tidak hanya kepandaian dan kepintaran, tapi mereka memiliki kuasa ketika musik dimainkan oleh tangan-tangan yang diurapi, oleh hidup orang-orang yang diurapi, maka banyak hal akan terjadi. Mujizat hadirat Tuhan tercurah, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan. Berkati para pemain musik ini Tuhan, berkati mereka supaya mereka menjaga hidup dalam kekudusan, jaga
sehingga mereka dikhususkan menjadi imam-imam yang melayani di bidang musik ini Tuhan. Berkati keluarga, berkati pekerjaan, berkati pelayanan, berkati pergumulan mereka, sehingga mereka menjadi imam-imam yang melayani Tuhan, karena mereka mencintai Engkau, mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tangan kita, memberkati juga untuk para singer, semua pemimpin pujian yang ambil bagian di tempat ini. Engkau menguduskan mereka sehingga tempat ini benar-benar menjadi altar Tuhan, di mana setiap orang yang hadir boleh merasakan hadiratmu. Mereka yang mengalami kesedihan, kesusahan, persoalan, tekanan hidup, ketika mereka datang ke tempat ini, mereka boleh merasakan hadirat jamaah Tuhan. Hidup mereka diubahkan, manusia mereka diubahkan, diperbaharui oleh kuasa firman. Engkau menguduskan imam-imam pelayan, pemuji, penyembah Tuhan, singer songwriter yang berdiri di tempat ini. Engkau memberkati mereka dengan urapan yang baru. Jaga hidup mereka Tuhan dalam kebenaran dan kekudusan. Jaga hatimu semua pelayan-pelayan Tuhan dalam kekudusan Tuhan. Jika boleh dipakai oleh Tuhan, jaga hidup. Itu yang lebih berguna, itu yang lebih utama. Seperti firman Tuhan, tanpa kekudusan kamu tidak akan melihat Allah. Mari kita jaga bersama-sama hidup kita. Kita semua yang hadir malam hari ini, kita minta Tuhan, berikan aku kekuatan Tuhan, berikan aku kemampuan Tuhan, berikan aku urapan yang baru. Hari ini tidak seperti minggu-minggu yang lalu, tapi ke depan kami akan semakin luar biasa, hidup perkasa yang diurapi oleh Tuhan. Sampai Engkau datang menjemput kami, sampai Engkau datang Tuhan mendapati kami menjadi wanita-wanita, menjadi perempuan-perempuan, gadis-gadis yang bijaksana, gadis-gadis yang bijaksana, bukan gadis-gadis yang bodoh, tapi kami menjadi gadis-gadis jemaat-Mu yang luar biasa, yang dikuduskan. Terima kasih Pak, terima kasih. Berkati sekali lagi tempat ini, seluruh jemaat-Mu yang hadir, yang saat ini angkat tangan mereka, Tuhan menjamah mereka. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhan terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidup. Kuasa-Mu terlebih besar.
sukacita. Kami mempunyai kekuatan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Engkau menambah-nambahkan hikmat marifat-Mu Tuhan untuk Pastor Chris Tuhan, supaya apa yang dicita-citakan Chris dan Nina menjadi yang terbaik di dalam kehidupannya. Biarlah kita semua saling menopang di dalam pelayanan ini. Juga untuk tim musik Samaria, untuk Bapak Samuel Revi yang saat ini sedang berlibur bersama keluarga besarnya, untuk teman-teman sahabat-sahabat saya semua Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau memberikan yang terbaik, karena kami akan melakukan yang terbaik juga di dalam kehidupan kami. Biarlah sebentar lagi kami akan memberikan persembahan Tuhan. Biarlah persembahan itu menjadi dupa yang harum. Biarlah kami menabur dengan sukacita. Biarlah kami menjadi sebuah kelegaan kami Tuhan, bahwa kami bisa membantu kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Yuk dimulai keluar. Berjoget bersama, amin. Supaya sebelum kita makan secara jasmani, kita senang dulu bersama Tuhan kita. Lagu gembira, yuk silakan yuk. Ayo aing yuk.
kepadaku, melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Oh Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Katakan Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Oh Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani
mengasihi lebih sungguh.